Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 14 April 2023. Pemirsa, pada hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mbah Harto. Selamat pagi Mbah Harto. Selamat pagi. Apa kabar Mbah? Baik-baik, Sehat Tuhan terus. memberkati kita. Amin, sehat-sehat terus ya Mbah ya. Ya. Puji Tuhan. Mbah, hari ini Mbah sudah siap dengan cerita yang pastinya nggak kalah menarik dari sebelumnya. Cerita tentang orang kudus siapa Mbah? Tanggal 14 April itu kita memperingati Santa Lidwina. Santa Lidwina, ya. Santa Lidwina itu lahir di Schiedam. Pakainya Dam itu di negeri Belanda. Oke. Rotterdam. Ya. Amsterdam. Nah, Schiedam. Seperti kalau di Jawa, Mojokerto, Surakarta, Surabaya, semuanya itu. Jadi nama-nama seperti itu. Ya lahir tahun 1380. Ya. Nah dia itu cantik, betul, sungguh-sungguh cantik. Tapi anehnya kecantikannya itu dia merasa kecantikannya itu mengganggu ke dia. Oh, seperti itu. Lalu dia minta kepada Tuhan karena merasa terganggu tadi, supaya dia mengurangi kecantikannya. Minta kepada Tuhan supaya mengurangi kecantikannya. Apa boleh itu Mbah? Wah, enggak boleh. Oh, Enggak boleh. Dilarang keras. Tuhan itu kalau memberi itu mesti mempunyai kehendak untuk ini, rencana untuk ini. ya. Apalagi ini diberi kekayaan, kecantikan, kegandengan, kecerdasan, kebijaksanaan. Itu nggak boleh ditolak. Nah, ini dia kan menolak ini. Iya, betul. Malah mengurangi. Nah, nanti dapat dilihat dari akibatnya apa. Okay. Maka dari itu ini pelajaran pertama supaya kita jangan sampai mohon kepada Tuhan untuk menolak pemberian Tuhan, terutama yang baik-baik itu. Ya. Ya. Umur 15 tahun dia itu berniat untuk ingin menjadi gadis. Jadi artinya menjadi perawan, tidak mau membangun rumah tangga. Itu umur 15 tahun. Nah, pada suatu hari dia itu olahraga skat. Skat itu sepatu roda tapi sepatu di es. Nah, set dia ketabrak temannya. Ketabrak tulang rusuknya itu patah. Ya. Aduh, sakit sekali dia. Begitu sakitnya terus dia dibawa ke ruang rumah, hampir tidak kuat aja. Sakit sekali ya. Tapi ternyata bukan hanya itu yang sakit. Kemudian dia sakit kepala. Kepalanya menjadi pusing kepala. Lalu rasanya haus. Terus haus, kepengen minum terus. Dan lebih dari itu aneh biasa. Anehnya itu apa? Di dalam tubuhnya itu tumbuh itu apa? Jerawat-jerawat itu. Tumbuh apa? Seperti jerawat itu ya. Nah, bukan hanya itu, matanya yang satu buta. Oh. Aduh, ya itu salah satu akibatnya ya, itu dari situ. Kemudian dia terus menderita sengsara. Masih ditambah, sudah patah, sakit, haus terus, Buta, matanya lumpuh buta. sekarang terakhir. Okay. Jadi mata tinggal satu, dia lumpuh. Lumpuh, kemudian dia terus tiap hari cuma minta pada Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong sembuhkan. Nah tapi Tuhan kan menunggu sampai ada turun tangan dari seseorang yang menunjukkan jalan. Biasanya begitu ya. Ya. Jadi kalau kita mengalami musibah itu biasanya dikirimkan seseorang, Ya. utusan untuk mengubah hidupnya. Nah betul, ketika dia dalam keadaan sakit itu,
datanglah pastor namanya Yohanes Pot bunga. Pot bunga ya. Yohanes Pot itu datang kepadanya, terus dia menasihati, Lidwina, kamu tahu penderitaanmu itu kalau dibandingkan dengan penderitaan Yesus berat mana? Ya berat Yesus karena dia harus disalibkan, kemudian dicaci maki, diludahi, dihina dan sebagainya. Oleh karena itu, kamu persembahkanlah. Jadi persembahkanlah penderitaanmu kepada Yesus, jadikan satu dengan penderitaan Yesus. Ya. Jadi sebagai hadiah Tuhan Yesus. Terbukalah dia pikirannya. Oh iya ya, selama ini saya minta sembuh. Padahal saya itu kan diberi. Ya. Kemarin saya diberi kecantikan, saya minta dikurangi. Nah sekarang diberi sengsara, ya, suffer, ya. Kemudian dia minta dipersembahkan. Kemudian dia berdoa, ya Tuhan, dengan rendah hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini untuk pengampunan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Ya Tuhan, kami persembahkan penderitaan kami untuk penebusan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Nah, jadi sekarang dia malah berbahagia sekali. Rasanya itu merasa bahagia dalam keadaan lumpuh selama 38 tahun. 38 tahun jadi itu dia tidak bisa keluar dari tempat tidur. Kasihan sekali. Tapi dia bahagia. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ternyata Engkau memberikan sesuatu kepada saya yang indah. Oleh karena itu, saya jangan disembuhkan. Oh, justru sekarang minta tidak usah saya sembuhkan, tetapi saya mohon kepada Tuhan supaya orang-orang yang minta doa kepada saya disembuhkan. Jadi sakit saya persembahkan kepada Tuhan untuk kesembuhan orang lain. Ya Tuhan, betul. Kemudian Tuhan bergembira sekali, berbahagia sekali karena memang Yesus menderita untuk menebus dosa dunia, redemption. Yeah. Redemption itu penebusan ya, untuk menebus orang dosa-dosa orang lain. Nah, sampai sekarang itu orang juga berdoa kepada Santa Lidwina. Santa Lidwina, doakanlah kami supaya kami sembuh. Persembahkanlah penderitaanmu untuk kesembuhan saya. Tetapi juga dijawab, seandainya Tuhan menghendaki yang lain, kami juga mempersembahkan penderitaan saya. Seperti saya ini, saya kan sakit. Ya, kalau Tuhan belum menyembuhkan, saya juga begitu, saya tambah. Tuhan, kami mohon penderitaan saya ini dicabut sehingga saya bisa jalan seperti normal biasa. Tetapi kalau Tuhan menghendaki yang lain, kami persembahkan untuk pengampunan dosa-dosa saya dan dosa orang lain. Luar biasa sekali. Nah, itulah Lidwina. Jadi kita bisa meniru Santa Lidwina dalam hal yang baik ini tadi. Mbah, balik lagi tadi, Santa Lidwina itu 38 tahun tadi ya, seperti yang Mbah ceritakan, tidak bisa makan minum hanya dari Ekaristi Kudus aja ya Mbah? Tidak makan seperti kita ya, tapi makan hosti. Apa mungkin itu Mbah ya? Kok bisa? Ya, oh iya, kok bisa gitu. Karena kehidupan kita itu sebetulnya dari Tuhan. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, masih ingat? Tanah dibuat, dia jadikan manusia. Kemudian apa? Hidup atau belum? Belum. Ketika ditiupkan nafas ke dalam hidungnya, baru hidup dia. Nah, jadi kehidupan itu dari Tuhan. Demikian juga Santa Lidwina itu biarpun tidak makan, tapi karena cintanya pada Tuhan,
persembahannya kepada Tuhan, kemudian dia mendapat hidup dari Tuhan. Ya. Jadi hidup dari Tuhan itu yang penting. Maka Santo Paulus mengatakan, bagi saya hidup di dunia adalah Kristus. Nah, mati adalah keberuntungan. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah dipersembahkan kepada dia dalam penderitaannya itu, maka sampai sekarang menjadi orang menjadi santa yang begitu dihormati orang. Selama 30 tahun menderita, ya, dari itu saja. Dulu ya pernah itu terjadi, Raja William ke-6 bersama Margareta dari Burgundia. Nah, masih ingat ya Burgundia? Yeah. Burgundia itu juga suatu kastil ya. Ya, dia sampai kasihan kepadanya, lalu mengirimkan obat-obatan atau ahli pengobatan seperti dokter untuk mengobati Santa Litwina. Sakitnya kok aneh, lain daripada hanya karena ditabrak ya toh, di es itu, di lapangan esnya. Ya. Kok jadi seperti itu sengsaranya. Nah, kemudian dia melakukan ekstase. Jadi doanya itu begitu sampai dia mendapat penglihatan. Vision atau penglihatan berupa surga dan api penyucian. Maksud, begini toh, api penyucian itu ternyata tidak berbeda dengan neraka. Cuma perbedaannya, kalau di neraka itu untuk selanjutnya untuk kekal, kalau di api penyucian hanya untuk sementara. Nah, gitu. Tapi penderitaannya sama. Oleh karena itu, maka ada suatu doa ya, lebih baik saya menderita di dunia ini daripada menderita di api penyucian. Ya. Okay. Mengapa? Karena Tuhan kan bersabda, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Iya, betul. Ya, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi ada cerita pada suatu hari ada orang sakit. Lalu ditanya, kamu lebih suka sakit ini selama 3 bulan di bumi atau 3 hari di api penyucian? Oh, saya di 3 hari aja di api penyucian. Dijangka cuma 3 hari. Betul. Nah, tapi ingat ya, bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berarti kan 3000 tahun di sana. Wah, kalau begitu lebih baik saya menderita di bumi. Jadi kalau kita menderita di bumi, kita harus bersyukur. Ya Tuhan, semoga penderitaan saya ini dapat dipakai sebagai pemurnian. Sebagai pemurnian jiwa saya untuk pengampunan dosa saya, sehingga saya bisa dibersihkan untuk pantas menghadap Tuhan. Ya begitu. Tapi kalau bisa ya disembuhkan ya. Ya, tapi kalau itu kehendak Tuhan, memang kadang-kadang kita tidak rela. Ya, maka dari itu mulai sekarang siapapun yang menderita ya itu dia dihibur seperti itu. Ya. Nah, syukur kalau Anda pergi ke rumah sakit, lihat menderita itu juga mendoakan. Ya Tuhan, tolong kirimkan rahmat kepada para pasien ini supaya mereka bertobat. Dan berilah mereka kerahiman. Belas kasih. Nah, sebab yang kita perlukan dari Tuhan itu adalah kerahiman. Maka dari itu setiap jam 3 kita berdoa kerahiman ilahiyah. Karena itu paling berharga. Jadi supaya kita itu hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Tapi bagaimana orang namanya di dunia ya, seringkali masih marah-marah, masih sombong, masih egois ya. Nah, tapi dengan kemurahan Tuhan, dengan dengan
kerahiman Tuhan, maka kita akan diampuni dosa-dosanya. Oke, baik. Nah kemudian Santa Litwina kembali lagi, ia meninggal pada 14 April hari ini. Hari ini kita rayakan. Tahun 1433. Dia dulu lahirnya pada waktu Minggu Palma. Sekarang dia meninggal pada Hari Paskah, Paskah. yang memang luar biasa. Ya. 4 abad kemudian, 4 abad itu 400 tahun. Baru dinyatakan sebagai dikanonisasi Sebagai oleh Santa. Santo Leo ke-13. Panjang Jadi prosesnya lama jadi sekali ya, Mbah. Kalau kita meninggal terus langsung di kanonisasi itu tidak mungkin. Yang paling cepat ya ini Paus Yohanes Paulus kedua ini, Iya. itu paling cepat itu ya. Itu karena begitu luhurnya dia, Iya. begitu sucinya itu. Iya. Gitu. Dan mujizat dibuktikan dengan mujizat-mujizatnya. Iya. Nah itu Mbak Irma, untuk sementara penderitaan yang diderita oleh Santa Litwina, yang mengajarkan kita supaya pertama, kalau kita diberi oleh Tuhan, apalagi yang baik-baik, Iya. kecantikan, kecerdasan, Iya, kebijaksanaan, betul. jangan ditolak, jangan diminta dikurangi, jangan. Iya. Kita harus bersyukur, gunakan sebaik-baiknya. Disyukuri, Mbah ya. Ya. Yang kedua, kalau kita menderita, kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian untuk pengampunan dosa bagi orang-orang lain. Itu saja untuk sementara. Baik, Mbah Harto, terima kasih atas kisahnya hari ini. Sungguh luar biasa sekali kisah hidup dari Santa Litwina ini ya, Mbah. Dan semoga semangat dari Santa Litwina ini bisa kita teladanin sampai saat ini. Baik, sekali lagi Mbah, terima kasih. Dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Santa Litwina, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini dan sampai jumpa dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.